Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suhendra Anjarinata Eskom Mkom. Selamat malam Pak. Di sini saya ingin menjelaskan proyek yang telah saya buat. Itu berjudul tentang Sistem Pendukung Keputusan Penilaian dan Pemilihan Vendor Pengadaan Proyek. Perkenalkan, nama saya Bambang Febriansyah Pamungkas dengan NIM 2311060133. Apa sih itu Sistem Pendukung Keputusan dalam Penilaian Pemilihan Vendor Pengadaan Proyek? Mungkin bisa saya jelaskan secara singkat ya Pak. Contohnya, tergambaran saya tuh, saya mempunyai proyek di perusahaan saya, mempunyai proyek itu misalnya pengadaan instalasi lift dengan bobot lantai 13 dan berat bobotnya itu sekitar 20 ton. Itu kan nggak mungkin bisa dikerjakan dengan perusahaan saya sendiri, dan itu banyak tools yang saya gunakan kayak alat berat dan lain-lain, kontraktor itu juga dibutuhkan. Makanya itu saya membuat web sistem pendukung keputusan dalam penilaian dan pemilihan vendor pengadaan proyek. Itu mempermudah perusahaan untuk menilai vendor yang ingin daftar atau join sebagai partner. Ketika perusahaan saya mempunyai proyek besar-besaran, itu mungkin bisa disebut nominalnya yang sekitaran di atas 1M ataupun lebih, ataupun di bawah 1M itu termasuk besar ya. Dan ini untuk PPT-nya Pak, saya baru kerjain segini aja ya. Bagian ininya belum saya isi dan lain-lain. Saya baru ngisi bagian halaman depan aja, mohon maaf Pak. Nah, di sini ada bagian tampilan si webnya Pak. Di sini kita login dulu. Admin. Nah, login berhasil. Oke. Di sini kita ditampilkan di halaman dashboard. Bentar Pak, muter. Nah, di sini ada 4 vendor yang telah saya uji coba dan ada 9 kriteria. Apa aja sih itu kriterianya? Nah, di sini ada 9 kriteria yang saya buat, itu seperti kriteria vendor, pengalaman entry record, jumlah tim, layanan purna dan dukungan, ketersediaan stok dan logistik, kepatuhan spesifikasi produk, harga penawaran, biaya pertambahan atau operasional, risiko finansial sisi pembeli. 9 kriteria ini yang sebagai syarat perusahaan saya ketika ada perusahaan lain menjadi vendor di perusahaan saya itu harus memenuhi kriteria ini. Di sini kita kembali ke halaman dashboard lagi. Nah, di sini ada ini yang tadi saya bilang, ada 4 vendor dan 9 kriteria. Di sini kita ke data vendor. Kita cek data vendornya. Nah, di sini ada 4 vendor yang saya tambahkan, 4 vendor yang saya contohkan. Kita di sini menambahkan vendor baru, semisalnya PT Yamaha. Nomor kontak perusahaan misalnya 0810. Ini hanya contoh saja. Dan di sini alamat lengkapnya Bekasi. Nah, Bekasi, nice. Di sini si PT Yamaha. Nah, PT Yamaha telah ada di daftar vendor. Di sini kita isi kriterianya, kriteria vendor. Kita isi semisal di 50. Kita isi di 50.
Nice. Untuk di sini kita isi di 10. Di sini kita isi di 10, 5 kali ya. 5 kita coba di 5. Di sini kita isi di 10. Di sini 10. Kita isi di 10. Nah, ini kita isi di 10 juga. Kita 10 aja semua untuk mencoba. Nah, ini 10. Oh iya, yang tadi saya isi itu harga penawarannya 10, kepatuhan spesifikasi produk 10, ketersediaan stok dan logistik 10, layanan purna jual dan dukungan 10, jumlah tim 5, pengalaman dan trik record itu 10. Untuk biaya operasional kita tambahin di 30. Nah, untuk risiko finansial sisi pembeli itu kita di 10-in. Nah, nice. Di sini kita simpan semua. Semua perubahan sudah tersimpan. Kita cek ke hasil. Nah, ini untuk saya menggunakan metode SAW ya. Di sini hitung sekarang, mohon tunggu sebentar. Nice, skor teratas ada di PT Nusantara Teknik. Kenapa PT Yamaha belum naik ke atas? Karena di sini belum saya lengkapi ya untuk sistem SAW-nya, dan tadi perhitungan mungkin sudah dihitung secara manual ya, tapi ketika pakai sistem SAW itu belum muncul di bagian sistem Yamaha nih. Sistem Yamaha tuh harusnya kan tadi sudah kita isi ya 10 10 10 10 20 30. Harusnya kan dia naik ke atas, mungkin bisa di bawah PT Nusantara Teknika. Itu masih error, Pak. Mungkin kalau dari saya segitu aja, Pak ya, karena belum saya lengkapi lagi untuk sistem saya yang saya buat. Mungkin kedepannya secepatnya bisa saya perbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.